Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penguasa tanah Jawa akan segera datang. Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Subakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker dengan roh halus penguasa wilayah Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai oleh roh halus yang bernama Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Subakir yang diutus Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk menyebar syiar agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran yang sama-sama kuat, Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon. Namun, kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan, hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus, sebagai dahyang penguasa tanah Jawa. Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala. Saat itu, Sultan Turki Sultan Muhammad I mendapat petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat, mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk melakukan syiar Islam di tanah Jawa itu. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut dan penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus tetap dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Ia berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, Syekh Subakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu, Syekh Subakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusatnya dari tanah Jawa. Di Gunung Tidar ini, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja. Batu hitam tersebut dikenal dengan nama Aji Kala Cakra untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang dahyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun kusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat, sampai akhirnya Ki Semar Badranaya menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Setelah Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam,
Ki Semar Badranaya pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Berikut ini adalah 4 syarat perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya. Yang pertama adalah penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebar luaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang ke Arab-Araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi orang Jawa dengan segala budi pekerti dengan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar Badranaya atau Dahyang Tanah Jawa atau penguasa Tanah Jawa akan muncul lagi dengan membuat goro-goro di Nusantara. Itulah perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya atau Dahyang penguasa Tanah Jawa. Seperti yang kita tahu, sosok Sabdo Palon dikenal sebagai tokoh misterius penguasa Tanah Jawa. Hal itu membuat banyak orang bertanya siapa Sabdo Palon sebenarnya. Tokoh Sabdo Palon dikenal dengan ramalannya yang populer, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Sabdo Palon dan Noyo Genggong disebutkan menjadi referensi utama dan penting. Namun beberapa pendapat menyebut keduanya ialah satu orang yang memiliki kepribadian ganda. Sabdo Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandita dan penasihat Raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya V. Serat Darmo Gandul, Serat Damar Wulan, dan Serat Blambangan mengisahkan Sabdo Palon mengklaim agama orang Jawa yaitu Budi atau ajaran Buddha yang berdampingan dengan ajaran Hindu. Tokoh Sabdo Palon pun dihormati umat Hindu di tanah Jawa di kalangan tertentu penghayat kejawen.